Kuil Guntur Agung. Lonceng berbunyi tanpa henti, lonceng penyambutan. Kinmu menggendong kepala desa sambil mendaki gunung. Di puncak, ia melihat patung Buddha yang megah, diiringi para biksu yang menyambut mereka. Saat itu, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dewa Raja Kuda, yang dulu berwajah dingin tapi berhati hangat, kini telah menjadi Buddha Kuil Guntur Agung. Ia telah mencapai kebudaan. Meski begitu, ia tidak bisa melupakan tempat asalnya. Memang, para biksu kuil pernah membunuh istri dan anak-anaknya, tetapi itu bukan perbuatan Buddha tua, melainkan ulah para biksu rendahan. Ia adalah murid Buddha tua. Mereka saling memahami. Namun, Buddha tua sudah terlalu tua untuk mengendalikan para biksu. Para arhat dan biksu lain turun gunung, dan tragedi pun terjadi. Buddha tua bahkan memotong lengannya sendiri sebagai bentuk penebusan. Walau itu tidak menghapus kebencian, ia tetap harus mewarisi jubah gurunya dan menjaga kuil Guntur Agung agar tidak hancur. Ketika ia kembali duduk di singgasana Buddha, awan melintas tertiup angin. Dalam momen itu, ia mencapai pencerahan sejati. Ia menembus tingkat tertinggi Sutra Mahayana dan menjadi Brahma Agung. Perubahan dari Indra menjadi Brahma Agung terjadi dalam satu pencerahan, sempurna dan mendalam. Di puncak emas kuil Guntur Agung, Kinmu memandang guru tua Ma, orang yang membesarkannya. Perasaannya rumit. Akhirnya, ia berkata pelan. Kakak senior. Guru tua Ma menjawab, kakak senior. Namun, bagi Kinmu, orang di hadapannya bukan lagi guru tua Ma yang dulu. Ia kini adalah Buddha. Ia telah melepaskan dunia fana. Di belakangnya tampak 20 lapisan langit. Sosok Raja Brahma Agung duduk bersila, dikelilingi cahaya suci dan para dewa. Kinmu merasa sedih. Di sisi lain, si lumpuh juga hadir. Ia tampak seperti hanya menonton, tetapi sebenarnya ia khawatir Guru Ma akan disakiti para biksu. Namun sekarang, Guru Ma sudah sangat kuat. Ia tidak lagi membutuhkan perlindungan. Sementara itu, si lumpuh mulai gelisah. Kuil ini penuh harta, naluri pencurinya muncul, tapi ia juga merasa bersalah. Melihat Kinmu datang, ia bahkan ingin segera pergi. Kinmu ingin tinggal beberapa hari lagi. Namun malam itu, ia melihat cahaya terang di utara, arah gerbang Kingman. Itu tanda pertempuran besar sedang terjadi. Keesokan paginya, Kinmu berpamitan. Ia pergi bersama kepala desa, Siong Siu, si lumpuh, dan lainnya. Di perjalanan, si lumpuh berkata, dulu, saat aku bertemu Tuan Tua Ma, dia adalah polisi terkenal, Dewa Polisi Ma. Dia hampir menangkapku. Ia menatap ke belakang. Puncak kuil Guntur Agung bersinar, suara doa bergema, bahkan berubah menjadi bayangan lotus dan Buddha di udara. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan. Dia sering menangkapku, kami sering bertarung. Dia orang yang paling kutakuti, sekaligus paling kuhormati. Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya. Aku yatim piatu. Aku mengemis dan mencuri untuk hidup. Suatu hari aku ditangkap polisi tua. Tapi dia tidak menghukumku. Dia justru mengajariku, seperti ayah. Aku ingin menjadi orang baik seperti dia. Tapi suatu malam, musuhnya datang. Dia menyelamatkanku dan berkata, nak, jadilah orang baik. Lari. Si lumpuh terdiam sesaat. Aku lari, telanjang, menangis minta tolong, tapi tidak ada yang membantu. Ia berlari sepanjang malam hingga siang. Ketika kembali, rumah itu sudah terbakar. Ia hanya menemukan tulang belulang. Dia ingin aku jadi orang baik, tapi aku melihat apa yang terjadi padanya. Jadi aku memilih jadi pencuri. Aku mencuri dari seluruh dunia. Aku membunuh musuhnya, tapi aku tidak bisa berhenti. Ia menarik napas. Ketika aku melihat Tuan Tua Ma, aku teringat padanya. Aku berharap, mungkin dia juga sudah menjadi Buddha. Kepala desa berkata, Tuan Tua Ma tidak akan selamanya jadi Buddha. Suatu hari dia akan kembali seperti dulu. Si lumpuh menatap langit. Semoga saja. Kinmu berbisik. Dia pasti akan kembali. Sepanjang perjalanan, Kinmu menyembuhkan racun dalam tubuh Siong Siu dan meracik obat untuknya. Akhirnya mereka tiba di lembah dunia bawah. Dua kelelawar putih mengantar mereka. Pemimpin sekte, seringlah datang. Kami tidak akan memakanmu, kata Fu Yuqiu. Kinmu tertawa. Saat mereka pergi,
kedua kelelawar itu berteriak. Bangkitkan leluhur, cari pasangan untuk melanjutkan keturunan. Bagaimana kalau mereka perempuan semua? Sahut yang lain. Diam. Tak lama kemudian, mereka tiba di medan perang besar. Wilayah luas yang dulu penuh hutan kini rata. Ini adalah medan perang antara kerajaan barbar Di dan Yankang. Ratusan ribu pasukan bertempur. Binatang raksasa menginjak bumi. Kapal perang melayang di udara dan menembakkan meriam cahaya. Pedang dan senjata berputar di langit. Penyihir dari Istana Emas berubah menjadi burung humanoid, menembakkan cahaya. Raksasa berkepala gajah mengamuk. Serangga beracun dilepaskan dari labu-labu besar, menyerang pasukan musuh. Altar ritual didirikan untuk membunuh jenderal musuh. Sementara itu, pendekar pedang Yankang mencoba menghancurkan altar. Medan perang itu seperti neraka. Qin Mu terpukau. Ini pemandangan yang luar biasa, tapi juga mematikan. Xiong Xiu berkata pelan. Bagaimana kita bisa melewati ini? Kekuatanku belum pulih. Qin Mu mengencangkan genggamannya pada keranjang obat. Dari dalam, kepala desa tertawa kecil. Masuk saja, aku akan tunjukkan lagi jurus, satu pedang membuka samudera darah. Tiba-tiba, cahaya pedang menyapu medan perang. Dalam sekejap, seluruh area dipenuhi cahaya pedang. Semua orang membeku. Bergerak berarti mati. Di tembok benteng, seseorang berteriak. Mundur. Namun tak ada yang berani bergerak. Di atas tembok, seorang pria parubaya melihat ke bawah. Ia melihat naga kilin berjalan tenang di tengah lautan cahaya pedang. Ia berkata pelan. Seorang guru telah datang. Para prajurit langsung memberi hormat. Guru besar. Pria parubaya di atas tembok kota tampak pucat. Ia jelas masih terluka dan belum pulih sepenuhnya. Pria itu adalah guru besar Yankang. Ia sebelumnya terluka parah saat bertarung melawan dewa. Walaupun Qin Mu dan Raja Racun Kecil Fu Yuanxing sudah mengobatinya, luka dari dewa tidak mudah sembuh. Melihat kondisi ini, kerajaan barbar memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Yankang. Gerbang Kingmen adalah titik pertahanan yang sangat penting. Guru besar tahu bahwa negaranya baru saja mengalami dua bencana besar, sehingga kekuatannya melemah. Selain itu, baik dia maupun Kaisar Yan Feng masih belum pulih, bahkan kondisi Kaisar lebih parah. Karena khawatir pasukan barbar akan menembus pertahanan, ia memimpin sendiri pasukan untuk mempertahankan gerbang Kingmen sampai titik darah penghabisan. Ia telah menyaksikan serangan pedang kepala desa sebelumnya, satu serangan yang mampu meredakan konflik besar. Serangan itu bukan hanya mengagumkan, tapi juga bisa mengubah seluruh medan perang menjadi lautan darah dan menghancurkan kedua pihak. Di medan perang, nyawa semua orang seolah berada di tangan kepala desa. Ilmu pedang itu sudah bukan sekadar teknik biasa, melainkan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, mendekati dao pedang. Cahaya pedang yang dilepaskan kepala desa sangat banyak, dan masing-masing mengikuti jalur berbeda. Setiap cahaya mampu menahan ahli bela diri dan makhluk gaib sekaligus, sesuatu yang hampir mustahil. Di tengah pertempuran ratusan ribu pasukan, di mana kekuatan, teknik, dan formasi selalu berubah, kemampuan untuk menekan semuanya secara bersamaan membutuhkan perhitungan yang luar biasa rumit. Mencapai tingkat seperti ini berarti sudah mendekati dewa, seorang dewa pedang. Guru besar Yankang menyipitkan matanya. Pedang yang membelah lautan darah kekaisaran. Aku pernah melihatnya, di dalam lukisan sang bijak seni lukis. Ia mencoba mengingat sosok dalam lukisan itu, lalu memandang ke arah Qin Mu. Di punggung naga kilin, Qin Mu membawa keranjang obat. Di dalamnya ada seorang lelaki tua berambut putih tanpa tangan dan kaki. Lelaki tua itu tampak lemah dan renta, sangat berbeda dengan sosok dewa pedang dalam lukisan yang penuh semangat. Namun guru besar yakin, orang itu adalah dewa pedang yang sama. Karena dari lukisan itulah ia memahami ilmu pedang. Tubuhnya sedikit gemetar, ia menarik napas panjang lalu memerintahkan. Buka gerbang, sambut mereka. Gerbang kota pun terbuka, para jenderal berbaris di kiri dan kanan. Naga kilin masuk dengan santai. Tiba-tiba, semua cahaya pedang di medan perang kembali dan masuk ke dalam keranjang obat Qin Mu. Kepala desa keluar dari keranjang itu. Ia berjalan menuju guru besar Yankang. Dua dewa pedang dari dua generasi akhirnya bertemu. Di belakang, suara gong terdengar, tanda mundur.
Pasukan dari kedua pihak segera menarik diri, semua orang merasa lega. Di gerbang Kingman, kepala desa berdiri di hadapan guru besar. "Apakah kamu belajar ilmu pedang?" tanya kepala desa. Guru besar membungkuk hormat. "Saya belajar sejak muda, tapi berhenti pada usia 160 tahun. "Berhenti, atau baru memahami?" tanya kepala desa. Guru besar menjawab dengan serius. "Pada usia itu, saya sudah mempelajari semua teknik bela diri dan memahami berbagai kekuatan gaib. Dari situlah saya benar-benar memahami ilmu pedang dan mulai menciptakan gaya saya sendiri." Kepala desa tersenyum. "Tunjukkan padaku." Guru besar menghunus pedangnya, cahaya memenuhi langit. Ilmu pedangnya sangat kompleks, seperti bintang di langit, tapi juga sederhana seperti perhitungan dasar. Gerakannya berubah-ubah, seolah bisa menjadi hukum dunia itu sendiri. Pedangnya mengandung semangat perubahan, ingin menghancurkan hal-hal lama, mengganti yang usang, dan membuka era baru. Ilmu pedangnya sudah melampaui teknik biasa. Ia telah memiliki makna dan kehidupan sendiri. Ia hanya tinggal selangkah lagi mencapai Dao. Setelah selesai, ia menyarungkan pedangnya dan terengah-engah. Di hadapan kepala desa, ia seperti murid yang menunggu penilaian. Kepala desa berkata kagum, "Ilmu pedangmu luar biasa, pantas disebut orang terkuat di bawah dewa. Sebelum aku mati, akhirnya aku bertemu seseorang yang bisa berdiskusi denganku. Aku datang untuk membantumu melihat Dao." Guru besar berkata hormat, "Di sini ada 1 juta tentara, banyak adalah muridku. Tapi aku adalah muridmu. Ada juga para cendekiawan dari Akademi Kekaisaran. Mohon ajari kami semua." Kepala desa tersenyum. "Aku tidak berani mengajar, kita hanya saling bertukar pemahaman." Mereka masuk ke kota, diikuti Kinmu. Di dalam, banyak cendekiawan duduk menunggu dengan penuh harap. Kondisi negara sedang buruk, perang, bencana, kelaparan. Banyak orang bahkan tidak berani makan kenyang. Kinmu melihat Wei Yong yang dulu gemuk, kini kurus karena kelaparan. Kepala desa dan guru besar duduk. Kepala desa berkata, "Kali ini aku tidak membahas teknik pedang, tapi Dao pedang. Seberapa banyak kalian memahami, itu tergantung kalian. Sebenarnya, Dao pedang sudah ada sejak pedang diciptakan." Banyak orang bingung. Seseorang berbisik, "Bukankah Dao itu sesuatu yang kita pelajari, bukan ciptakan?" Kinmu teringat percakapannya dengan Raja Langit Giok, bahwa manusia bisa menciptakan dan mengubah Dao. Jika Dao berubah, maka hukum dan kekuatan gaib juga ikut berubah. Guru besar bertanya, "Bagaimana Dao bisa diciptakan?" Kepala desa menjawab, "Jika seseorang mencapai tingkat tertinggi, ia bisa menciptakannya. Apakah ilmu pedangmu sudah mencapai puncak?" Guru besar diam sejenak. "Masih kurang sedikit." Kepala desa tersenyum. "Aku akan membantumu." Ia menusukkan pedangnya. Sekejap, dunia berubah. Medan perang menghilang, digantikan oleh pegunungan, sungai, dan hutan yang indah. Semua tampak nyata, daun, air, embun, semuanya hidup. Orang-orang terkejut. Ada yang memanjat gunung, menyentuh air, bahkan memetik bunga dari cahaya pedang. Kinmu menangkap setetes embun. Ini adalah dunia yang terbentuk dari ilmu pedang. Gerakan ini disebut pedang dan gunung, sangat kuat, tapi tidak membunuh. Dampak terbesarnya dirasakan guru besar Yan Kang. Tubuhnya gemetar, ia berlutut dan menatap langit. Ia akhirnya melihat Dao pedang. Tiba-tiba, seolah ada pintu terbuka dalam dirinya. Ia berdiri terpaku. Kepala desa menghela napas pelan. Seorang jenius yang muncul setiap 500 tahun. Bakatnya bahkan lebih tinggi dari Muer. Dia memahami Dao begitu cepat. Tatapan Kinmu tertuju pada setetes embun di ujung jarinya. Ia merasa bingung. Apakah ilmu pedang bisa mencapai tingkat seperti ini? Ilmu pedang yang ditunjukkan kepala desa kali ini terasa berbeda dari sebelumnya. Dulu, saat mengajarkan ilmu pedang melintasi gunung dan sungai, kepala desa menjelaskan setiap langkah dengan jelas. Namun sekarang, meskipun gerakannya sama, ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah pedang itu tidak hanya meniru alam, tetapi menciptakan langit dan bumi itu sendiri. Ilmu pedang Tao biasanya menggunakan perhitungan dan hukum alam untuk memahami dunia. Tapi ilmu pedang kepala desa justru kebalikannya,
ia menciptakan dunia melalui pedangnya. Sulit menentukan mana yang lebih hebat. Tapi dari segi tujuan, menciptakan sesuatu jelas lebih tinggi daripada sekadar memahami. Qinmu terus menatap embun itu. Tetesannya kecil, jernih seperti kristal. Di dalamnya, ia bisa melihat pantulan dunia dengan sangat jelas. Mata langit biru, buka. Matanya bersinar, mencoba melihat rahasia dalam embun itu. Ia ingin melihat cahaya pedang kecil yang membentuknya. Tapi gagal. Namun, ia menemukan hal lain. Melalui pembiasan embun, ia bisa melihat sesuatu yang lebih dalam. Ia melihat guru nasional Yan Kang melalui embun itu. Secara kasat mata, Yan Kang tampak biasa. Tapi melalui embun, Qinmu melihat sesuatu yang luar biasa. Di dalam mata Yan Kang, ada susunan perubahan yang tak terhitung jumlahnya, seperti dunia yang sedang terbentuk. Qinmu fokus penuh. Ia seolah masuk ke dalam proses pencerahan Yan Kang. Ia menyaksikan langsung bagaimana Yan Kang memahami dao ilmu pedang. Qinmu kagum. Bakat orang ini benar-benar luar biasa. Ia sadar, dirinya tidak bisa menandingi bakat Yan Kang. Tapi sekarang, ia menemukan cara lain. Menggunakan pemahaman orang lain untuk meningkatkan dirinya sendiri. Di kejauhan, kepala desa memperhatikan dan berkata pada si lumpuh. Anak ini, mungkin bakatnya tidak setinggi seorang jenius yang muncul sekali dalam 500 tahun. Tapi kecerdasannya, benar-benar luar biasa. Si lumpuh tersenyum bangga. Aku yang mengajarinya. Kepala desa mengoreksi. Kita yang mengajarinya. Lalu si lumpuh bertanya. Menurutmu, apakah guru nasional bisa menjadi kaisar manusia? Kepala desa terdiam sejenak sebelum menjawab pelan. Dia tidak kalah dariku. Bahkan mungkin akan melampauiku. Si lumpuh menatapnya. Tapi, kepala desa menghela napas. Aku sudah mencapai puncak ilmu pedang. Tapi lihat aku sekarang, tangan dan kakiku terputus oleh pedang. Si lumpuh terdiam. Kepala desa melanjutkan. Meski dia berbakat, tanpa kesempatan besar, dia juga akan terjebak di alam jembatan ilahi. Dan menghadapi nasib yang sama. Si lumpuh gemetar sedikit. Kalau begitu, setelah kita mati, dan dia juga mati. Bagaimana dengan Muer? Kepala desa tampak ragu. Awalnya aku hanya ingin dia hidup biasa. Tapi dia terus mengejutkanku. Si lumpuh tertawa. Biasa, dia punya tubuh penguasa. Mana mungkin biasa? Kepala desa tersenyum kaku. Benar, aku lupa. Ia lalu berkata dengan emosi campur aduk. Aku kira dia tidak akan bisa berkultivasi. Tapi dia bisa. Kupikir dia akan berhenti di alam tertentu, tapi dia terus maju. Kupikir dia tidak akan bisa belajar dari kita, tapi dia justru hampir melampaui kita. Ia tertawa pahit. Aku bahkan tidak ingin mewariskan bebanku padanya. Tapi pada akhirnya, aku tetap melakukannya. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum hangat. Kita membesarkannya, tapi sebenarnya, kita juga ikut tumbuh karena dia. Si lumpuh bertanya, maksudmu? Kepala desa menjawab, aku lebih percaya pada Muer, daripada siapapun. Ia menatap Qinmu. Dia mungkin tidak seberbakat guru nasional, tapi dia punya sesuatu yang tidak bisa kulihat. Tubuh penguasa, sela si lumpuh. Kepala desa menghela napas. Mungkin, tapi bukan itu saja. Sementara itu, Qinmu terus mengamati. Semakin dalam pemahaman Yan Kang, semakin besar manfaat yang didapat Qinmu. Walaupun Qinmu masih di tahap awal, ia bisa melihat sekilas puncak ilmu pedang. Seperti seorang anak kecil yang berdiri di atas bahu raksasa. Ia bisa melihat dunia lebih luas. Setelah beberapa waktu, Yan Kang membuka matanya. Auranya berubah. Ia bergumam. Ketika mencapai puncak, semua yang lain tampak kecil. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Ada seseorang yang mengintip pemahamannya. Ia menoleh, dan melihat Qinmu. Ia tersenyum kecil. Licik sekali, pemimpin sekte suci surgawi. Qinmu merasakan sakit di matanya dan segera berhenti. Ia tersenyum polos. Maaf sudah mengganggu. Yan Kang menggeleng. Tidak mengganggu. Kepala desa kemudian menarik kembali cahaya pedangnya. Kau telah mencapai Dao. Yan Kang membungkuk hormat. Berkat bimbingan Anda. Kepala desa berkata, lihat luka di tubuhku.
Luka ini dibuat oleh seseorang yang lebih kuat. Yan Kang memeriksanya dengan serius. Dari luka itu, ia menyadari. Ada ilmu pedang yang lebih tinggi lagi. Kepala desa bertanya, bisakah kau mengalahkannya? Yan Kang menjawab, belum, tapi mungkin di masa depan. Ia lalu berkata dengan hormat, engkau adalah guruku, bisakah aku ikut memikul tanggung jawab ini? Kepala desa tersenyum dan menggeleng. Tidak perlu, aku sudah memberikannya pada orang lain. Yan Kang terkejut. Ia menatap Qin Mu dan berbisik. Kaisar manusia yang baru.